Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatin lumazatin alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladahu kalla layumbadanna fil hutamah. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seiring pujian serta salam, Al-Fakir mengingatkan wabil khusus untuk Al-Fakir pribadi, umumnya untuk hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia. Mari kita sama tingkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, yakni melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Di zaman sekarang ini tiada harta pada diri seseorang melainkan disertai oleh 5 hal perbuatan yang tercela. 3 di antaranya, yang pertama kikir mendarah daging. Tidak sedikit orang yang memiliki harta yang cukup. Tidak sedikit pula orang yang memiliki harta yang lebih dari kecukupan. Namun harta yang mereka gunakan, mereka miliki, mereka gunakan untuk berpura-pura dan berpoya-poya, membeli barang-barang yang indah dan mewah seperti emas, perak, dan permata. Namun ketika sarana-sarana ibadah, baik masjid ataupun mushola, sarana-sarana pendidikan baik pondok pesantren ataupun madrasah, saudara-saudaranya yang berada di bawah garis kemiskinan, si fakir, si miskin, si yatim, dan si piatu membutuhkan uluran tangan mereka. Bahkan ada pula saudaranya yang mengingatkan agar berhaji dan berumrah serta berkurban di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru mereka enggan untuk mengeluarkan itu semua.
Bahkan mereka beranggapan manakala hartanya walaupun 1 rupiah mereka keluarkan untuk itu semua akan membuat mereka semakin fakir atau miskin akan harta. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kabar gembira kepada hamba-Nya yang senantiasa mendermakan harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Faqala ta'ala mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang mendermakan harta di jalan Allah tidak ubahnya bagaikan menanam 1 butir benih. Dari 1 butir bercabang menjadi 7 butir. Dari 7 butir masing-masing bercabang 100 butir. 7 dikali 100 sama dengan 700. Manakala hartamu engkau dermakan di jalan Allah, maka hakikatnya 1 rupiah Allah akan ganti sampai dengan 700 rupiah. Bahkan berkenaan tentang haji dan berkurban di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan 2 hadis yang berbeda namun akhir yang sama, Nabi mengingatkan kepada umatnya, barang siapa yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala namun ia tidak mau berhaji, barang siapa yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lalu ia tidak mau berkurban di jalan Allah, falyamut, maka matilah ia, insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Pilih, akankah ia mati dalam keadaan Yahudi atau mati dalam keadaan Nasrani. Hal ini mengingatkan kepada kita, manakala ada orang yang memiliki harta tapi takut miskin untuk menerima, takut miskin berhaji, berumrah dan berkurban, ini tanda manusia yang memiliki harta namun tersimpan sifat kikir mendarah daging dalam dirinya. Lalu yang kedua adalah rakus melanda jiwa. Manakala manusia memiliki harta namun tersimpan sifat rakus melanda jiwanya, maka manusia semacam ini dalam mencari dan mengumpulkan harta, maka ia tidak peduli harus injak bawah, pukul atas, sikut kanan, sikut kiri, bahkan sampai menzalimi saudaranya sendiri. Orang yang semacam ini ulaika kal an'am, tidak ubahnya bagaikan binatang, balhum adall, bahkan lebih sesat daripada binatang. Lalu yang ketiga, lupa akan akhirat. Manakala manusia karena hartanya ia lupa akan akhirat, ini pertanda karena hartanya ia lupa kepada Allah. Jika karena hartanya ia melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat salah satu janji Allah di dalam Al-Quran surah Al-Humazah. Faqala ta'ala wailul likulli humazatin lumazatin allati jama'a malan wa addada. Celakalah bagi setiap pengumpat dan bercela yang senantiasa mengumpulkan dan menghitung-hitung hartanya. Yahsabu, mereka mengira, annama lahu akhladahu kalla, sesungguhnya hartanya akan mampu mengekalkan dirinya di alam dunia ini. Kalla, kata Allah, sekali-kali tidak. Layumbadanna fil hutama, akan tetapi mereka pasti dimasukkan ke dalam neraka utamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala manusia masuk ke dalam neraka utamanya Allah, tidak ubahnya bagaikan roti yang terpanggang dalam oven. Api neraka akan membakar tubuhnya dari atas dan bawah dirinya. Api neraka akan membakar tubuhnya dari depan dan belakang dirinya. Api neraka akan membakar tubuhnya dari samping kanan dan kiri dirinya. Seluruh tubuhnya terbakar sampai ke hati manusia, dan mereka tidak bisa lari kemana-mana, terikat oleh tiang yang amat sangat besar. Itu contoh manusia yang hidup di alam dunia bergelimang harta, lupa kepada Allah, lupa akan akhirat, maka
tempatnya di neraka utamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu semoga Allah jauhkan kita dari perbuatan tercela semacam ini. Semoga Allah berikan kekuatan dan kesempatan kepada kita agar harta kekayaan yang kita miliki, yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat menjadi wasilah agar kita senantiasa istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab satu harapan dan keinginan kita agar kita menjadi hamba Allah, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hidup dan mati kelak senantiasa membawa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فقال عز في القائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. دعواكم فيها سبحانك اللهم وتحيتكم فيها سلام وآخر دعواكم أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله
العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.